Jenius medis. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. Bab 2221-2223. Memang benar mereka adalah pendekar pedang, tapi jelas bahwa tingkat pemahaman Wushen dalam kendo jauh lebih tinggi daripada Ni Wanxing. Dewa bela diri seharusnya benar. Meskipun Ni Wanxing mempelajari keterampilan kimai dari Liu Kongmen, dia tetap tidak mempelajarinya. Saya tidak mengerti intinya. Semua gerakan yang dia gunakan mencolok dan sembrono. Tentu saja, dia tidak bisa mendapatkan manfaat apapun. Mendengar tatapan tajam Renzong, dia melihat kunci masalahnya dalam sekejap. Artinya, jika kita bertarung seperti ini lagi, Wu Shen akan menang. Geng Chao terkejut. Ya, kami akan menang. Nada suara Wen Renzong sangat tegas. Di sini, setelah Ni Wanxing mengalami situasi yang buruk, dia marah dan takut pada Jericho Li. Karena dia menemukan bahwa meskipun pencapaian Jericho Li tidak sebaik dia, efektivitas tempurnya yang sebenarnya sangat menakutkan. Jika dia menganggur lagi, saya khawatir dia akan benar-benar kalah. Kehilangan. Hasil ini tidak dapat diterima oleh Ni Wanxing sendiri. Anda tahu, dia memiliki bakat luar biasa di Liu Kongmen. Dia telah menjadi seorang bansian sejak dini dan menikmati kekaguman ribuan orang dan pemujaan dari banyak orang. Seluruh hidupnya hampir mulus dan tidak pernah frustrasi. Bagaimana dia bisa tega membiarkannya jatuh sekarang? Wah, kamu memaksaku. Dengan minuman keras, wajahnya menunjukkan warna gila, dan napasnya tiba-tiba menjadi kasar. Lalu dia mengeluarkan senjata ajaib seperti jarum. Aura disuntikkan ke dalamnya, dan lampu merah dipancarkan dari senjatanya. Cahaya datang kepadanya seolah-olah dia sedang terbakar. Api bumi. Senjata roh ini bukanlah senjata ofensif. Faktanya, itu adalah senjata roh khusus yang mirip dengan cincin penyimpanan, yang khusus digunakan untuk menyimpan api yang kuat. Di dunia yang luas ini, akan terdapat banyak nyala api yang dahsyat, yang secara kolektif disebut sebagai api langit dan bumi. Api roh bumi adalah salah satu api terkuat di dunia. Sekarang Ni Wanxing ingin menggunakan kekuatan api roh bumi untuk membakar lawannya menjadi abu. Api macam apa ini? Cao Gang membuka mulutnya lebar-lebar karena terkejut. Seharusnya itu adalah api roh bumi, nyala api langit dan bumi yang kuat. Saya tidak menyangka Ni Wanxing memiliki kesempatan seperti itu, kata Wen Renzong dengan sedikit rasa iri. Sebagai pemurni senjata, api yang kuat juga merupakan senjata ajaib bagi mereka, apalagi seorang alkemis. Cao Gang tiba-tiba menyadari, tidak heran Ni Wanxing dapat memurnikan begitu banyak pil bermutu tinggi dalam waktu sesingkat itu setelah kembali ke dunia sekuler. Yah, api roh bumi jauh lebih kuat daripada api ki asli dan api ki roh, yang sangat membantu para alkemis. Pada saat ini, Jericho Li melihat Ni Wanxing terlempar keluar dari api, tidak tahu kenapa tiba-tiba ingin tertawa. Dia langsung menyingkirkan pedang jiwa es, pedang besar itu menghilang, dan kemudian menatap Ni Wanxing sambil tersenyum. Beraninya kamu menyingkirkan senjatamu dan mencari kematian. Ni Wanxing mengira dia adalah Tuoda, dan sekarang dia sangat gembira. Dia biasa membakar banyak master jiwa dengan bantuan api roh bumi, dan bahkan Bansian telah dirusak parah olehnya, dan akhirnya membunuh Bansian tersebut. Api ini adalah salah satu kartu yang ia banggakan. Dengan minuman keras, api roh bumi langsung menyembur keluar, membungkus seluruh tubuh Jericho Li. Hahaha. Ni Wanxing tertawa terbahak-bahak, tertawa penuh kebanggaan dan kesenangan. Nak, biarkan kamu percaya besar. Perlahan nikmati rasa api roh bumi. Yah. Aku menikmatinya. Di dalam api, kata-kata Jericho Li tidak tersenyum. Tawa Ni Wanxing berhenti tiba-tiba, dan senyuman di wajahnya mengeras di saat berikutnya. Sebaliknya, itu adalah kengerian dan kepanikan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bagaimana mungkin? Lihat, Jericho Li yang dikelilingi oleh roh api, tiba-tiba tidak membakarnya, tetapi menyusut dengan cepat. Ya, itu menyusut. Nyala apinya semakin mengecil, lalu seolah-olah tertelan, lenyap sama sekali. Yang lebih parahnya, Ni Wanxing merasa kehilangan kontak dengan Di Ling Huo. Dia tiba-tiba mendongak dan melihat nyala api merah tua menyala di tangan kanan Jericho Li. Bukankah itu api roh bumi miliknya? Kamu telah mengambil api penduduk bumiku. Ni Wanxing terkejut dan kehilangan suaranya. Dia ingin memecahkannya. Dalam hal ini, sejumlah petinggi keluarga Ni juga bingung. Mereka mengetahui kartu api roh bumi, tetapi Bansian tidak berani menyentuhnya, dan bahkan lebih sulit lagi untuk menjinakkannya.
Alhasil, Jericho Lee langsung menyambarnya, tapi tidak terluka. Sudut mulut Jericho Lee melengkung dengan olok-olok, ambil api roh bumi untuk pamer di hadapanku, apakah kamu membenci api langitku? Dia mengangkat tangannya yang lain, dan nyala api merah menyala. Meski nyala apinya masih menyala dengan tenang, namun begitu muncul, nyala api roh bumi akan padam, bahkan nyala api pun akan sujud, seolah-olah mengalah pada api langit. Dewa langit menyala. Bukan hanya Ni Wanxing yang bodoh, tetapi semua orang di keluarga Ni juga bodoh. Bahkan orang-orang yang menonton opera di sekitar mereka pun bodoh. Bagaimana kamu bisa memiliki Skyfire? Ni Wanxing sangat ketakutan hingga dia ingin mati. Tianhuo adalah api yang turun dari langit Jiuxiao. Itu lebih kuat dari api spontan langit dan bumi. Pantas saja api di bumi disingkirkan, karena kekuatan tidak berada pada satu tingkat sama sekali. Berita kompetisi internasional diblokir dengan ketat. Kebanyakan orang hanya mengetahui siapa kontestannya, namun hanya sedikit orang yang mengetahui apa yang dilakukan para kontestan, terutama para pakar yang kurang dikenal. Tidak banyak orang yang mengetahui bahwa Kou Tianhuo memiliki Tianhuo. Banyak orang mengira itu hanya metode seni bela diri Kou Tianhuo. Hanya sedikit orang yang mengetahui rahasia kelahiran Kou Tianhuo. Selain itu, ketika Jericho Lee membunuh Kou Tianhuo, dia sengaja menyembunyikannya, dan untuk waktu yang lama, dia bertindak sebagai Li Qiankun dan menghilang. Jadi tidak ada yang tahu bahwa dia memiliki Tianhuo, yaitu si Tumanlong dan yang lainnya mungkin bingung. Suara mendesing. Setelah panik, Ni Wanxing tidak ragu-ragu dan berbalik dan berlari. Di hadapan seseorang yang bahkan bisa menghilangkan api rohnya, dia tidak bisa mengalahkan lawannya sama sekali. Kamu ingin lari? Kepolosan. Tubuh Jericho Lee melintas dan menghentikan jalan Ni Wanxing secara langsung. Kemudian, dengan kekuatan petir, dia meninggalkan anggota badan, tendon, dan dantiannya, dan menjadikannya manusia yang tidak berguna. Ni Wanxing menjerit melengking. Dasar bajingan. Semua keluarga Ni sangat marah sehingga mereka ingin menyerang mereka. Namun, dinding udara dingin yang sedingin es menghalangi jalan mereka. Jericho Lee menatap Ni Wanxing yang cacat dengan dingin, matanya dingin, kamu diam-diam telah menyempurnakan esensi kehidupan Wuxue mereka. Memurnikan hakikat kehidupan sebenarnya adalah caibu. Tentu saja caibu tidak serta-merta berarti hubungan seksual. Faktanya, tidak hanya ada ajaran sesat dan sesat, tetapi juga ada sekolah-sekolah yang terkenal dan baik. Hanya saja sekolah ternama dan terhormat seringkali memperhatikan keselarasan yin dan yang serta moderasi, sehingga dapat mencapai efek peningkatan kultivasi baik laki-laki maupun perempuan. Namun budidaya jahat berbeda. Budidaya jahat akan menjarah esensi tungku kuali secara sepihak, dan banyak orang akan mati karenanya. Namun, sangat sederhana dan cepat untuk meningkatkan budidaya dengan cara ini. Ni Wanxing telah menyempurnakan esensi Wu Sui dan Wu Xiao Xiao sekarang. Terlihat dia belum pernah berlatih dengan cara seperti ini. Diperkirakan salah satu alasan mengapa dia sering menggoda orang lain adalah untuk berkultivasi. Bab 2222. Baru sekarang. Sudah terlambat. Aku meninggalkan keluarga Wu dan menyempurnakan esensi mereka. Bagaimanapun, mereka hanyalah sekelompok semut mol. Mereka bisa membuat tuan muda kita melangkah di jalan keabadian. Kematian mereka memang pantas diterima. Menurutmu, aku akan mengambil esensi mereka dan tidak melakukan apapun. Betapa naifnya. Bahkan jika kamu membunuhku sekarang, mereka akan mati. Kamu kalah total. Ni Wanxing tertawa terbahak-bahak, sangat bangga. Sebelum kekalahan pertempuran, meski membuatnya sangat kesakitan, tapi bisa melihat penampilan Jericho Lee, dia sangat bahagia. Jericho Lee mencibir, apakah menurutmu masalah yang kamu berikan padaku akan membuatku tidak berdaya? Mereka kehilangan esensi kehidupan, aku menggunakan kamu untuk menebusnya. Aku akan menggunakan susunan pembalikan yin yang untuk menarik semua kekuatan jiwamu dan tubuh untuk memasoknya. Susunan pembalikan yin yang tidak mungkin. Bagaimana Anda bisa memiliki susunan tabu seperti itu? Mendengar kata-kata ini, wajah Ni Wanxing menjadi lebih ketakutan dari sebelumnya. Bahkan jika dia kalah sebelumnya, dia tidak melakukannya. Dia cacat, dan dia tidak melakukannya. Tapi sekarang ketika dia mendengar susunan pembalikan yin yang, dia takut. Karena pembalikan yin dan yang serta reinkarnasi hidup dan mati pada mulanya merupakan salah satu aturan antara langit dan bumi. Orang yang ingin membalikkan aturan ini di zaman kuno dan modern akan dihukum oleh surga, dan seringkali mereka mendapatkan akhir yang buruk. Misalnya, susunan yang memperpanjang umur hampir merupakan hal yang tabu.
Kebanyakan orang yang mengatur susunan seperti itu tidak akan mendapatkan hasil yang baik. Jericho Lee yang konyol mendengus. Ni Wanxing sangat ketakutan sehingga suaranya menjadi tajam dan memutar. Tidak. Anda tidak bisa melakukan itu. Jika Anda menggunakan susunan pembalikan yin yang, orang yang Anda atur akan dihukum, dan Anda akan mendapatkan akhir yang buruk. Akhir yang buruk. Itu juga keluarga Nimu. Saya hanya harus meneruskan retribusi negatif kepada Anda. Lee. Ivan tidak ingin menggunakan susunan ganas semacam ini, karena susunan pembalikan yin yang adalah untuk mengekstrak esensi dan jiwa Ni Wanxing, dan memberikan seluruh kekuatannya kepada Wu Sui dan Wu Xiaoxiao. Ini berarti bahwa ketika kehidupan Ni Wanxing adalah kelelahan, bahkan jiwanya akan hilang, dan akhirnya dia bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk bereinkarnasi. Hal semacam ini sendiri tidak menaati aturan surga, jadi itu selalu menjadi hukuman yang berat bagi mereka yang mengatur susunannya. Namun, setelahnya Jericho Lee memasuki alam surga dan bumi, dia memiliki banyak cara untuk menghindari hukuman ini. Dia tidak ingin menggunakan metode ini. Dia berbicara tentang kebajikan, kebenaran dan moralitas dan mematuhi aturan surga. Sayangnya, Ni Wanxing tidak melakukannya. Ni Wanxing menyempurnakan esensi kehidupan Wu Sui dan Wu Xiaoxiao, yang berarti jika mereka tidak dapat membuat esensi kehidupan tepat waktu, mereka pada akhirnya akan mati. Dan kedua orang itu meninggal secara tidak normal. Dalam aturan jalan surga, orang yang meninggal secara tidak normal tidak memiliki kesempatan untuk bereinkarnasi. Sebaliknya, mereka akan masuk ke 18 tingkat neraka dan tidak akan pernah bisa hidup lebih jauh lagi. Perilaku Ni Wanxing benar-benar membuat marah Jericho Lee. Untuk sampah seperti itu, dia tidak harus bersikap sopan. Bagaimana kalau menggunakan susunan tabu? Dia memiliki hati nurani yang bersih. Segera, Jericho Lee langsung mengatur barisan dengan tangan kosong dan memenjarakan Ni Wanxing, agar dia tidak menggigit lidahnya dan bunuh diri. Tidak. Ni Wanxing mengeluarkan ratapan yang memilukan, dia bergegas ke keluarga Ni untuk meminta bantuan. Tuan, ayah, bantu saya. Tolong bantu saya. Saya tidak ingin menjadi beradab. Tolong bunuh saya. Dalam pikirannya, kematian lebih buruk daripada jatuh ke tangan Jericho Lee. Ini. Di rumah sakit, semua orang melihat kesakitan dan ratapan Ni Wanxing di layar. Meskipun kulit kepala mereka mati rasa, mereka bahkan lebih ketakutan. Prestasi Ni Wanxing telah mencapai tingkat Banxian, dan dia masih sangat rentan. Apakah dia benar-benar hanya seorang master jiwa? Seorang anggota senior keluarga yang berbicara dengan nada yang rumit. Orang-orang di sebelahnya terdiam. Yan dengan keras kepala gemetar dengan kedua tangannya dan bernapas dengan tenang, saya khawatir keluarga Ni akan menyesali keputusan ini selama sisa hidup mereka. Pantas saja dia berani membunuh keluarga Ni sendirian. Ternyata dia punya kekuatan sebesar itu. Aku begitu naif hingga mengira Ni Wanxing adalah pria terbaik di dunia. Haha, Yan Jie dipukul dengan keras dan dia wajahnya suram. Dia ingat pepatah yang semua orang suka katakan, ada orang di luar, ada hari di luar. Sekarang dia akhirnya mengerti. Ni Wanxing, yang sangat dicari oleh dunia dan mempesona, juga sangat kecil di depan orang-orang yang lebih kuat darinya. Dia akhirnya mengerti mengapa Jericho Lee begitu berani membenci keluarga Yan. Saya tahu bahwa Ni Wanxing bukan apa-apa di depan saudara Lee. Butuh banyak cara untuk melihat Long Wanyu di video dan Jericho Lee mengalahkan Ni Wanxing dengan mudah, yang membuat wajahnya terlihat bahagia. Long Xiangyang tampak berpikir. Kekuatan Li Shao kini telah mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Bahkan Banxian dan Dewa Perang pun langka dan biasa di hadapannya. Hari ini, aku khawatir keluarga Ni akan benar-benar menghilang dari dunia. Itulah yang pantas mereka dapatkan. Siapa yang meminta mereka untuk membunuh saudara Li lagi dan lagi? Jika aku punya kekuatan, aku akan menghadapinya juga. Long Wanyu mengerutkan kening dan tampak jijik. Di atap hotel, Wen Renzong memandang Ni Wanxing yang kalah. Aduh, hanya bisa dikatakan bahwa Ni Wanxing memilih lawan yang salah kali ini. Dia terlalu sombong untuk berpikir bahwa jika dia adalah murid sejati Liu Kongmen, dia bisa meremehkan segalanya. Sayangnya, pada akhirnya, masih banyak talenta yang lebih baik darinya, seperti murid sejati Kong Tong, Cao Gang berkata dengan suara yang dalam. Berbicara tentang pria itu, Wen Renzong tidak bisa menahan diri untuk mengangguk. Yah, pria itu dikatakan telah masuk dalam daftar Dewa Perang. Secara relatif, dia jauh lebih rendah hati daripada Ni Wanxing. Daftar Dewa Perang. Geng Chao terpesona beberapa saat. Setiap orang kuat dalam daftar Dewa Perang memiliki kemampuan memanggil angin dan hujan, yang dikagumi oleh semua orang.
Dengan kekuatan dan bakat yang ditunjukkan oleh Dewa Perang hari ini, tidak ada keraguan bahwa dia akan masuk dalam daftar Dewa Perang di masa depan, puji Wen Renzong. Saya juga berpikir bahwa dia tidak boleh menggunakan seluruh kekuatannya sampai sekarang. Saya khawatir keluarga Ni akan pergi, kata Chao Gang bersemangat. Wen Renzong menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, belum tentu, keluarga Ni kali ini sangat siap, terutama tetua keluarga Ni, yang pernah dikaitkan dengan banyak kekuatan. Begitu wajah Chao Gang berubah, dia tiba-tiba teringat sesuatu pada Dewa Emas dan Dewa Air. Tidak hanya itu, tapi juga Jiuk Xuanmen. Mata Wen Renzong memancarkan jejak warna yang tajam, selain itu, jika kita terus membuat begitu banyak suara, kita pasti akan mengganggu orang-orang di gerbang Jiuk Xiao. Chao Gang tersentak dingin, gerbang Jiuk Xiao yang legendaris itu, yang terdiri dari sekelompok barang antik dan lebih unggul dari grup Tiandao. Dengan baik. Jika gerbang Jiuk Xiao keluar, aku khawatir Dewa Perang harus berhenti meskipun dia kuat. Keluarga Ni benar-benar kejam. Geng Chao juga ketakutan. Keluarga seperti keluarga Ni, yang sudah ada sejak lama bertahun-tahun, secara alami memiliki cara untuk bertahan hidup. Perhatikan baik-baik. Bab 2223. Di rumah Ni, semua anggota senior keluarga Ni marah pada Ni Wanxing yang menyedihkan. Katakan sesuatu, Tuan. Wan Qing meminta bantuan. Orang-orang ini berteriak, tapi tidak ada yang berani melangkah maju. Setelah melihat kekuatan Jericho Lee yang mengerikan, mereka takut dan gelisah, sehingga mereka hanya berani berbicara. Wajah Ni Yan sangat muram, menatap Jericho Lee, mengertakkan gigi, karena kamu telah menang, maka segera lepaskan orang-orang. Lepaskan. Dengan mulutmu. Apakah kamu pikir aku tidak tahu bahwa jika kamu mengundang beberapa ahli, kamu bisa menantangku? Wajah Jericho Lee penuh dengan penghinaan dan berbalik untuk menyapu dengan dingin ke tempat gelap. 4 orang tua itu anjing, keluar. Cukup teaternya. Begitu suara itu turun, Ni Chonglou keluar bersama 3 pria kuat. Layak menjadi dewa bela diri yang terkenal di dunia. Kami benar-benar kagum dengan pengamatan yang tajam ini. Kata Ni Chonglou sambil tersenyum. Ketiga orang di sampingnya semuanya menyamar sehingga orang tidak bisa melihat identitas aslinya. Lebih tua. Ni Yan merasa lega melihatnya muncul. Ni Chonglou adalah fondasi keluarganya, dan juga harapan untuk kembalinya dia. Tetua itu dengan cepat membuka mulutnya dan berseru, "Tetua, apakah kamu melihat itu?" Wan Qing telah ditangkap oleh bajingan kecil ini. Dia harus menyiksa Wan Qing dengan cara yang sangat kejam. Kita tidak bisa hanya duduk diam dan mengabaikannya. Kamu harus menyelamatkan Wan Qing. Aku akan membantumu, tapi jangan tidak sabar. Meskipun Ni Chonglou sangat marah, dia tidak kehilangan akal sehatnya. Kakek, siapa lelaki tua yang tiba-tiba muncul ini? Long Wanyu terlihat aneh. Long Xiangyang mengerutkan kening, dan wajahnya tenggelam beberapa saat kemudian. Jika kamu benar, itu pasti yang lebih tua dari keluarga Ni, yang berusia lebih dari 100 tahun yang lalu. Aku tidak percaya dia masih hidup. Long Wanyu tersentak, bukankah kamu sudah mati setelah hidup begitu lama? Bukankah itu tidak normal? Bukan hal yang aneh untuk hidup selama 3 atau 500 tahun setelah mencapai semi negeri dongeng, kata Long Xiangyang, menggelengkan kepalanya perlahan, yang secara tidak langsung menunjukkan kekuatan kultivasi Ni Chonglou. Di rumah sakit, semua orang di keluarga Yan bingung. Apakah kamu tidak melihat orang tua itu? Apakah keluarga Ni pindah ke tim penyelamat? Yan Jie bertanya dengan hampa. Tidak, Yan Chongsong menghela nafas setelah beberapa saat dengan tatapan aneh di matanya. Aku tidak menyangka dia masih hidup. Dia adalah tetua dari keluarga Ni, leluhur sebenarnya. Yah, jika budidayanya tidak cukup kuat, dia pasti sudah berubah menjadi Lois sekarang, kata Yan Chongsong dengan sungguh-sungguh. Saat ini, keluarga Ni sedang berada di halaman. Ni Chonglou memandang Jericho Lee dan berkata sambil tersenyum, "Wu Shen, lepaskan Wan Qing. Bagaimana kalau berdamai, berhenti berdamai? Apakah kamu pikir aku bodoh? Pikiranmu tertulis di wajahmu, tahun baru musang hingga ayam, niat baik yang gelisah. Ingin memimpin Li Qiankun keluar." Jericho Lee mencibir. Wajah Ni Chonglou membeku dan senyumannya berhenti. Dia pikir pikirannya tersembunyi dengan baik, tapi dia terlihat oleh pihak lain. Apakah orang ini cacing di perutnya? Bagaimana kamu bisa mengetahui hal seperti itu? Jericho Lee segera melirik ketiga orang lainnya, Xuan Kong, tetua dari Asosiasi Dewa Air, dan tetua dari Asosiasi Dewa Emas, tidak dapat melihat bahwa keluarga Nimu cukup mampu berkolusi dengan orang-orang dari Dewa 5 Elemen. Asosiasi sedemikian rupa.
Xuan Kong dan Miehun menunjukkan wajah terkejut mereka pada saat yang sama. Mereka tidak menyangka bahwa mereka akan terlihat dalam penyamaran seperti itu. Mulut berdarah. Kamu berani memfitnah kami seperti ini. Aku tidak bisa mengampunimu. Kedua pria itu sangat marah. Jericho Lee mengendus senyuman, meremehkan, berpura-pura sangat marah. Mengapa? Lagi pula kalian semua akan mati malam ini. Tidak masalah apakah skandal itu terungkap atau tidak, bukan? Kamu dua. Asap popularitas. Jericho Lee melihat yang terakhir lagi, sedangkan untukmu, aku tidak menyangka Jiu Xuanmen begitu berani. Saat jiwa malam mati, dia mengirim pemimpin aula lain untuk mati. Begitu kata-kata ini keluar, saya pikir Jericho Lee tidak mengenali hantunya, pemimpin aula Jiu Xuanmen. Dia baru saja mengucapkan selamat. Akibatnya wajahnya ambruk. Nak, bagaimana kamu tahu? Hantu itu sangat marah. Dia menyamarkan dirinya dengan sangat baik. Apakah mata Jericho Lee merupakan mata perspektif? Tidak mudah membedakanmu. Bau tikusnya sama saja, cibir Jericho Lee. Jangan liar. Langit yang gelap penuh dengan api. Jericho Lee menunjuk ke arahnya dan berkata dengan nada meremehkan, jangan melompat. Jangan pikir aku tidak tahu sempoamu. Alasan kenapa kamu kebetulan berada di sini adalah untuk bertemu dengan sesepuh lain dari Asosiasi Dewa Air, kan? Tanda tanya petik 2. Bagaimana Anda tahu? Identitasnya telah terlihat, dan jiwa tidak peduli. Saat dia mendengar kata-kata Jericho Lee, dia tiba-tiba memiliki firasat buruk di hatinya. Aku membunuhnya di kapal pesiar hari ini. Jericho Lee berkata dengan ringan. Tidak mungkin. Jiwa kehilangan suaranya karena ngeri, dan bahkan murid Xuan Kong tiba-tiba menyusut, dan dia takut mati. Saya tahu bahwa Wuxing Shenhui adalah sebuah kelompok. Dari reaksi mereka, Jericho Lee menilai sebuah pesan penting, yaitu Wuxing Shenhui mengatakan itu adalah 5 asosiasi. Padahal, mereka sudah lama terlibat secara pribadi. Miehun dan Xuan Kong tahu bahwa reaksi mereka mengungkapkan informasi yang tidak boleh diungkapkan, tetapi saat ini, mereka menjadi sangat panik dan gelisah. Kali ini mereka datang ke kota ajaib untuk menemui kepunahan gelap dan mendapatkan harta karun dengan dikawal oleh Long Xiangyang dan lainnya. Alhasil, hingga saat ini pihak Dark End juga gagal mengirimkan barang, namun masyarakat tetap melakukan kontak. Di antara mereka, meski kekuatan kepunahan gelap bukanlah yang terkuat, namun juga mengungkapkan pesan penting kepada mereka, yaitu kekuatan Jericho Lee cukup untuk membunuh Ban Xian. Bagaimana kamu bisa membunuhnya? Jangan bicara omong kosong. Pertanyaan pemusnahan. Jericho Lee memutar matanya, siapa yang ingin kamu percaya? Bagaimanapun, tidak ada di antara kalian yang ingin hidup hari ini. Sikap arogannya membuat Miehun dan Xuan Kong semakin gugup. Bahkan hantu pun memiliki semacam kepanikan yang tak bisa dijelaskan. Kekuatan mereka bertiga hampir sama. Mereka semua berada di tahap awal Ban Xian. Hantu adalah pemimpin ke-8 Aula Jiu Xuanmen. Setelah roh malam terbunuh, pemimpinnya sangat marah, jadi dia mengirimnya untuk membersihkan Li Qiankun dan membunuh Jericho Lee yang selama ini menentang Jiu Xuanmen. Hasilnya tidak menyangka bahwa Jericho Lee kini telah berkembang ke titik di mana dia bisa membunuh Ban Xian. Ini bukan kabar baik bagi Jiu Xuanmen. Jangan tertipu olehnya, tuan-tuan. Dia sengaja mengintimidasi Anda. Ni Chonglou saat ini secara langsung mendefinisikan kata-kata Jericho Lee sebagai omong kosong, yang sedikit menenangkan emosi ketiga orang itu.